Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngorbit, hari ini kita kembali bertemu dalam Ngobrol bareng Orbit bersama dengan Dr. Haji Muhammad Rusni Ritonga, MA. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang makna ibadah kurban di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sebelumnya kami mengingatkan supaya kita tetap menjaga kesehatan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa para pemirsa untuk melakukan subscribe terhadap channel Medan Orbit. Dengan subscribe yang Anda berikan, maka akan membuat channel ini menjadi eksis dan bisa bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Rusni. Waalaikumsalam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kondisi hari ini, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun di suasana kita untuk menjaga protokol kesehatan, tapi kita harus menjaga kesehatan lebih utama. Ya, terima kasih Bang sudah hadir di acara kita Ngobrol bareng Orbit. Hari ini kita akan membahas tentang makna ibadah kurban, karena pelaksanaan ibadah kurbannya akan jatuh pada 22 Juli ya, kalau tidak salah 2021 ini. Nah, bagaimana Abang melihat tentang ibadah kurban 2 tahun belakangan ini ya, kita melaksanakan kurban di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada bentuk keprihatinan, ada juga ya kadang-kadang ya cuma ibadah kurban ini mungkin jarang dilakukan Zoom ya. Mungkin yang berkurban ada di situ. Iya kan? Iya. Kalau bisa Bang sedikit jelaskan Bang tentang pertama ya sejarah kurban itu, nanti kita kaitkan dengan suasana pandemi COVID-19 ini Bang. Kira. Ya baik, memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau kurban ini sebenarnya kalau kita dekati dari pendekatan hukum, dianya adalah sunat muakkad. Artinya bahwa ibadah kurban ini sudah mendekati kepada kewajiban bagi orang yang sanggup. Ya. Nah, ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling esensial di bulan Dzulhijjah, karena di bulan Dzulhijjah ini ada 4 hari kita disunat muakkadkan untuk memotong kurban ini, sehingga umat Islam kalau dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka kurban ini sangat-sangat penting, karena ibadah haji ini adalah merupakan ibadah yang sangat dirindukan sebagai duyupur rahman. Jadi orang sangat merindukan ibadah haji ini. Ketika ibadah haji ini dengan adanya COVID-19 ini tidak bisa dilaksanakan secara normal, maka orang akan berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah kurban. Kurban ini sebenarnya penting bagi umat Islam untuk mengobati kerinduan dia terhadap berjumpa ke Baitullah. Maka ketika kita tidak bisa melakukan ibadah haji, baik dia secara ekonomi atau baik dia merupakan persoalan kesehatan, keselamatan, maka kurban ini sangat-sangat penting. Walaupun secara syariat itu dipandang sebagai sunat muakkad, tetapi dengan adanya COVID-19 ini untuk untuk mengobati kerinduan untuk menjadi duyupur rahman, menjadi tamu Allah, umat Islam akan berbondong-bondong untuk melaksanakan kurban ini. Nah, dengan ditundanya atau dibatalkannya 2 tahun belakangan ini keberangkatan haji, semestinya yang berkorban semakin banyak seharusnya ya. Benar. Karena ya mereka artinya ada pengalihan. Iya. Yang selama ini misalnya untuk upah-upah haji mau berangkat ya kan, kalau bisa ya dimanfaatkan untuk ibadah kurban ini kan gitu kan. Iya. Nah kalau Abang melihat pernah nggak Abang lihat tren untuk kurban 2 tahun ini gimana terhadap ibadah kurban ini?
Sebenarnya kalau kita lihat dari esensi haji dan kurban ini adalah samanya nih esensinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan makom tatakun, la'allakum tatakun. Implementasi dari ibadah yang kita lakukan Ramadan itu adalah konsisten menjadi melakukan ibadah sosial. Salah satunya adalah berkurban. Nah, ibadah haji ini kan perintah untuk kerinduan kepada Allah. Ini berkurban ini memang kalau kita lihat dari sejarahnya ini kan sejarah Nabi Ibrahimnya ini. Kalau kita lihat dalam surah As-Saffat ayat 100, Ibrahim ini sudah lama dia nggak punya anak. Ya. Jadi saking lamanya dia nggak punya anak, dia berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Jadi sebenarnya kalau Ibrahim ini kan tokoh dan termasuklah dia bapak teologi, karena kedekatan dia terhadap Tuhan itu luar biasa. Dalam pendekatan akal, dalam pendekatan spiritual, dia luar biasa. Makanya wajarlah Allah memberikan dia predikat Khalilullah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu Habibullah, Nabi Ibrahim ini dia predikatnya Khalilullah. Jadi orang yang berkurban dengan muatan ketakwaan, dia mendapatkan, menginginkan la'allakum tatakun. Nah, ketika Ibrahim ingin menginginkan sesuatu dengan menginginkan sesuatu kepada Allah, dia berdoa. Itu dicatat di dalam surah As-Saffat ayat 100, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Langsung dijawab oleh Allah. Ternyata orang yang takwa, orang yang khalilullah, orang yang habibullah, ketika berdoa pasti nggak pernah itu astajib lakum, pasti diijabah. Langsung ya? Oh udah pasti. Jadi kalau kita mendapatkan predikat takwa, umpamanya kita melakukan ibadah puasa, ternyata puasa kita itu dibalut dengan keimanan sehingga Allah menghadiahkan kepada kita predikat takwa, pasti doanya itu diijabah. Mustajab lah ya? Wajib. Artinya pasti diijabah. Pasti dikabulkan oleh Allah karena dia diberikan. Maka Ibrahim ketika dia berdoa, Robbi habli minas solihin, langsung dijawab. Fabasarnahu bihulamin halim. Maka Allah memberikan kepada Ibrahim itu anak yang halim. Anak yang halim ini dalam pendekatan tafsir, dia mempunyai kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Itulah yang disebut dengan Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam. Nah, terkait dengan kurban ini, karena kita fokusnya di kurban, karena kok kajian tentang Ibrahim ini Pak Safi'i agak panjang ya. Tak bisa Pak di sini bicarakan ya. Agak repot kita untuk membahas. Tapi kalau kita kaji tentang pendekatan kurban ini tadi, Palama balago ma'ahu sa'ya, ketika Ismail ini sudah menjelang dewasa, dia saking enaknya lah bermain dengan Ismail. Bisa kita bayangkan kalau kita punya anak Pak Pi ya. Kalau kita punya anak kita itu sudah enak bermain dengannya, bencengkrama. Datang dia mimpi. Ya bunayya inni aro fil manami anni azbahuka panjur majataro. Hai anakku, tadi malam aku mimpi, kata Ibrahim. Saya menyembelihmu. Panjur majataro, bagaimana menurutmu tentang mimpi ayah itu? Ini harta yang termahal ini. Yang sudah lama diidam-idamkan, sudah tumbuh agak remaja-remaja. Ya, ada remaja, sedang kegembiraannya memiliki anak. Bisa kita bayangkan kalau kita memiliki anak seperti itu yang kita idam-idamkan, inilah yang diminta oleh Allah. Betapa luar biasa, itu pula diminta oleh Allah. Ini arofil manami anni azbahuka panjur majataro. Bagaimana menurutmu
tentang mimpi ayah itu. Qala, maka berkata Ismail, ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, laksanakan perintah itu kepadamu, moga-moga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi oleh karena itu, spiritual yang dimiliki oleh Ismail ini pun luar biasa saya pikir. Kenapa? Karena dia mau disembelih. Kalau di era sekarang kita mungkin mencari alasan, ya kan? Kalau misalnya hak-hak yang kita miliki itu walaupun amanah lah kita bilang, diberikan kepada kita, nikmat kita, lagi bermesraan kita dengan amanah yang diberikan oleh Tuhan, istri sajalah dulu, istri yang cantik apa segala macam, kita mungkin hanya berkilah, ya Allah ini mungkin hanya sekedar mimpi nih, bunga-bunga tidur, bunga-bunga tidur. Tapi ini mimpi Ibrahim alaihissalam itu didokumentasikan dalam Al-Quran. Ini saya mengatakan bahwa mimpi para nabi itu benar. Inilah indikasi, inilah dalil, inilah menjadi sebuah dalil yang kuat bahwa mimpi para nabi itu benar. Tidak ada mimpi. Kenapa? Karena ketika nabi itu bermimpi, ini Pak PI, itu dia bersih. Jadi iblis, setan tidak bisa mengganggunya. Kalau kita merujuk kepada pemikiran Qadirun Yahya, seorang spiritual yang menggeluti tentang tasawuf ini, karena kita itu ada ruh kita ini dua, kata Qadirun Yahya. Ruh yang pertama namanya ruh jasadi. Ruh yang kedua adalah ruh nafsani. Jadi kalau ruh jasadi ini keluar dari tubuh, berarti kita udah meninggal lah. Dia tidak akan mau kembali lagi ke tubuh. Karena ruh jasadi itulah yang disebut dengan maut. Karena wa ilaihi roji'un. Jadi kalau sudah ruh jasadi keluar dari tubuh, wa ilaihi roji'. Dia nggak mau lagi kembali ke tubuh, tapi wa ilaihi roji'. Dan dia kembali ke Nabi, ke Tuhan, ke pemiliknya. Itulah yang kita sebut dengan maut, kematian. Tapi kalau yang namanya ruh nafsani ini keluar, itu ketika kita mimpi, kita tidur atau pingsan, itu yang keluar itu adalah ruh nafsani. Jangan kita katakan bahwa orang yang tidur itu mati. Cuman dibilang orang mati dalam konsep kias, ya kan? Karena ruhnya keluar betul, tapi yang keluar itu adalah ruh nafsani. Jadi dia keluar jalan-jalan, dia ke mall, bermimpilah dia ke mall, berjumpa dia dengan orang yang meninggal, bermimpilah dia dengan orang yang meninggal, jalan-jalan dia jumpa, misalnya Pak PI jumpa dengan saya dalam mimpi. Itulah ruh nafsaninya keluar berjumpa. Itu kata Qadirun Yahya. Artinya bahwa kalau ruh nafsani para nabi keluar dari tubuhnya itu benar. Kenapa? Karena dia tidak bisa diganggu oleh iblis. Karena suci tadi ya, suci ya. Makanya Ibrahim ketika dia mimpi, ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka, maka Ismail mengatakan, karena Ismail nabi juga, ya abatif al matuk maru satajin. Nggak ada keraguan dan tidak ada lagi spekulasi logika yang untuk mencari alasan-alasan supaya jangan ditarik itu tadi, ya kan? Bunga tidur apa ya kan? Supaya tidak ini ya. Berarti bertemulah nih Ibrahim dengan Ismail ini adalah tadi ya, kecerdasan spiritual tadi yang dia langsung yakin dengan ucapan ayahnya dan dia menurut laksanakan. Benar, karena itu prinsipnya orang ini kan adalah makomnya yang sama, sama-sama nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar dari berkurban. Padahal setelah implementasi mimpi itu dijadikan kibas. Nah, jadi dari perjalanan sejarah berkurban ini, yang pertama itu adalah yang dikurbankan itu adalah yang terbaik. Itu Ismail adalah yang terbaik, ya kan? Anak yang terpilih ya. Yang terpilih. Jadi berkurban itu balutannya adalah keimanan dan ketakwaan dalam rangka untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi bukan persoalan kebiasaan, atau bukan persoalan gaya-gayahan, tapi
dia menjadi ibadah sosial, ibadah horizontal, hakikatnya adalah untuk takorrubnya nih, kedekatan diri kita kepada Tuhan. Makanya balutannya adalah ikhlas. Jadi di pandemik ini sebenarnya kalau kita maknai kurban itu pengalihan kerinduan kita untuk menunaikan ibadah haji, maka orang yang tertunda untuk menunaikan ibadah haji seharusnya dia kerinduannya itu digantikan dengan berkurban tadi. Nah, berkurban tadi lah sebenarnya untuk mengobati kerinduan itu tadi. Seharusnya ketika haji ditunda, maka yang berkurban harus semakin banyak. Iya, makin banyak. Karena harus mengapkan tadi ya. Iya, sudah membuktikan itu ikhlas. Itulah dibuktikan bahwa kerinduannya itu sama dengan kita. Kalau kita analogikan, ketika kita rindu kepada anak yang sekolah di pesantren, maka kita akan sangat sayang kepada anak yang tinggal. Betul. Untuk membalaskan atau mengobati kerinduan, untuk berbuat baik ke sana, akhirnya kita memperhatikan anak yang tinggal. Nah, kira-kira gitulah itu. Oke. Baik, pemirsa Ngobrol, kita rehat sejenak dan kita akan kembali setelah ini. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.